warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Siturjana di podcast Speak Up. Berani berbicara, berani bersuara episode 5. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Karena berhubungan sekarang tuh masih ada dalam suasana kemerdekaan. Beliau adalah Paskibra perwakilan dari SMK Pasundan Tanjungsari yang masuk ke kecamatan. Nah, di sini ada Wanda dan Acep. Boleh perkenalan kepada teman-teman yang ada di rumah? Siap. Baik, perkenalkan nama saya Acep Mana Hidayat. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Nama saya Wanda Salman Nur Hasanah dari kelas 12 PJ 2. Siap, cukup. Siap. Ini teman-teman udah tahu ya, ini ada Acep sama ada Wanda. Nah, beliau adalah Paskibra dari Kecamatan Tanjungsari. Nah, ngomong-ngomong Paskibra nih, kalau boleh tahu ini ke Acep dulu apa ke Wanda dulu ya? Ke Acep dulu. Baik. Kira-kira ini Acep udah berapa lama ikutan Paskibra? Kalau setahu saya, seingat saya, waktu itu pertama kali masuk Paskibra itu dari kelas 7 SMP. Oh, 7 SMP. Ya, 7 SMP semester 2 kalau nggak salah. Semester 2. Kalau boleh tahu SMP-nya ada di mana nih? Dari MTS 6 Sumedang, mungkin nama ini agak kurang terkenal ya. Jadi masih baru-baru ya. Dulunya belum negeri dan sekarang baru negeri. Tapi Di sudah MTS 6. diterkenalkan oleh Acep. Alhamdulillah. Udah dikenalkan sama Acep. Jadi Acep ini merupakan alumni dari MTS 6 Sumedang. Kalau Wanda sendiri udah berapa tahun ikut Paskibra? Kalau dari awal sih ikutan Paskibra tuh dari SD ya. Oh, SD? Siap. Ya. Dari SD kelas 4 nggak tahu 5 kalau nggak salah. Ya, kalau boleh tahu SD-nya di mana? Dari SD Marga Jaya. Oh, Marga Jaya. Ini buat alumni alumni SD Marga Jaya, jangan lupa tonton ya. Subscribe juga ya. Subscribe juga pastinya. Pengen tahu nih cerita kalian selama ikutan Paskibra. Mulai dari siapa dulu ya? Dari Acep dulu udah. Paskibra yang mana nih? Dari satuan dulu. Iya, mau dari SMP gitu. Cerita sedikit aja gitu. Pengalaman selama ikutan Paskibra itu kayak gimana gitu. Pesan dan pesan mungkin. Iya. Ya seru sih intinya mah. Ikutan Paskibra itu seru. Kalau misalkan disebutkan capek, pasti capek. Tapi itu membantu kita melatih fisik juga kan. Melatih mental juga. Jadi ya intinya seru lah pokoknya mah. Ikutan Paskibra itu dari SMP, makanya pas pertama kali masuk Paskibra, oh seru nih. Jadi kita ikutan lagi terus sampai sekarang alhamdulillah ikut terus. Karena apapun itu, mau seberat apapun itu latihannya, yang penting kita nikmatin aja prosesnya. Iya. Ya, karena pasti tahu lah di depan sana tuh pasti ada hal yang indah gitu. Jadi apapun seberapa berat pun perjuangannya, ya nikmatin aja. Kalau Anda sendiri gimana ceritanya nih, kesan pesan selama ikutan Paskibra? Kesan saya mungkin ikutan Paskibra tuh dari awal tuh cuma main-main doang. Ya. Jujur pas waktu SD tuh nggak pernah ikutan lomba sama sekali, cuma jadi cadangan. Terus adalah orang-orang yang nyepelein, apaan sih cina PBB-nya jelek, nggak bakal masuk ke inti kayak gitu. Kan jadi buat kita mikir, kita tuh bisa buktiin ke orang bahwa kita tuh bisa. Dan alhamdulillah sekarang bisa masuk Paskibra kecamatan. Meski kecamatan saya sangat bangga sekali. Hebat. Ya, jadi kadang sih orang juga tuh kadang nyepelein gitu, karena kamu tuh kenapa sih ininya tuh gerakannya tuh gak bisa gini, gak bisa gini. Tapi jujur ketika orang lain ngomong ke kita kayak gitu, itu adalah salah satu motivasi, salah satu evaluasi juga. Oh, ternyata kesalahan kita tuh ini, berarti ini yang harus diperbaiki. Dan alhamdulillah Wanda pun ketika Wanda tidak menyerah, insya Allah lah bisa. Dan teman-teman juga yang buat di rumah nih yang masih punya mimpi untuk menjadi Paskibra, jangan pernah menyerah dan nikmati terus prosesnya, dan jangan lupa berdoa dan bersyukur. Oke. Teman-teman pengen tahu juga nih cerita
kemarin kalian ikutan seleksi nih, gimana ceritanya gitu? Dari yang mulai seleksi gitu ya? Iya. Ya kita seleksi itu 3 hari lebih, sekitar 4 hari lah, Ya. 4 hari kalau nggak salah. Pas Jadi yang seleksi 3 hari coy. oh iya 3 hari, yang 4 harinya pengumuman itu yang paling deg-deg. Itu setiap hari setiap seleksi itu pasti kita dipisah-pisahin lah antara yang mana dengan yang mana. Jadi kita deg-deg, firasat kita mana nih, kita lolos atau enggak ya gitu. Mungkin orang lain lolos, kita enggak. Jadi pikiran gitu tuh netting terus. Oh iya. Negative thinking gitu lah intinya. Iya. Cuman kita tetap berusaha positive thinking. Mungkin ini cuman ujian saja gitu, cuman dipisah-pisah itu supaya kita tetap lebih terlihat gerakannya. Ngelatih mental juga ya? Ngelatih mental juga kan ya. Yang kalau waktu seleksi itu deg-degan, sumpah deg-degan beneran. Terus paling deg-degan itu kan diumuminya di Instagram ya, di media sosial. Jadi kita itu pas udah seleksi pulang ke rumah itu tiap hari liatin Instagram ya, media sosial Paskibra ya. Jadi kita tungguin lihat hasilnya gimana, dan itu yang paling momen-momen menegangkan sekali itu. Soalnya kan di rumah juga sama orang tua juga kan, ketika kita dapat info ada nomor peserta kita kan pakai nomor dada ya. Iya. Ada nomor kita, ternyata alhamdulillah gitu masuk. Di hari selanjutnya alhamdulillah masuk juga gitu. Jadi 3 hari itu seleksi. Kalau boleh tahu nih, 3 hari itu tuh seleksinya tuh apa aja sih? Paling banyak sih yang pasti PBB ya, PBB waktu itu. Jadi gerakan pasti PBB gitu. Ya. Kalau Wanda sendiri ada gak cerita-cerita pas waktu kemarin seleksi gitu? Siap. Kan itu teh dipisah-pisah ya menurut satuannya masing-masing. Ya. Pas udah dipisah, pas mau pantohir, terus Ya. aku teh sekelompok sama anak YBM. Ya. Namanya adalah ya. Iya. Terus dia teh Nanti nonton. dia teh ngomong gini, aku gimana ya, aku nggak bakalan masuk, PBB aku jelek katanya gitu. Iya. Terus aku ngomong dong, jangan gitulah, kan rezeki itu siapa yang tahu. Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalkan kalian nggak bisa PBB sama sekali dan pengen ikutan seleksi paskibraka atau paskibra, kalian tuh nggak usah minder. minder, Nggak usah minder. karena rezeki itu siapa yang tahu kan. Gitu sih cukup. Yang penting mah nikmati prosesnya dan ada kemauan gitu. Iya. Karena kalau paskibra juga kalau misalkan kitanya nggak ada kemauan, nggak ada niat, ya pastinya nantinya nggak bakalan ini. Tapi kalau kaliannya udah bener-bener niat nih, terus berdoa, terus ikhtiar juga gitu, insya Allah lah. Karena rezeki itu Gak ada yang tahu. gak ada yang tahu. Jodoh juga gak ada yang tahu. Coba jodoh. Nah terus kalian tuh kan udah lolos nih. Pelatihan ketika kalian udah lolos tuh apa aja sih? Pas kemarin-kemarin gitu. Setelah kalian lolos tuh latihan apa aja buat ininya, buat persiapan pengibaran? Ya, kita latihan PBB sih. Jadi PBB itu diasah banget. Diasah banget. Yang paling diasah itu PBB terus. PBB sama fisik. Jadi kita tiap pagi itu olahraga dulu lah, lari, pemanasan, push up, sit up, yang itu udah bukan apa-apa lagi gitu, udah biasa. Udah makanan sehari-hari. Udah makanan sehari-hari Nah, gitu. kalau yang ikutan paskibra tuh kalau olahraga yang kayak gitu tuh udah makanan aja gitu. Udah sarapan. Apalagi bersentuhan dengan tanah tuh udah. Apalagi matahari ya, apalagi matahari. Jadi intinya jangan takut hitung lah. Emang udah hitam. Emang udah body shaming. Enggak, tapi Gak apa-apa, yang penting glowing. glowing. Nanti juga ada waktunya glow up anjay. Pakai masker. Latihan tuh pakai masker, pakai face shield. Malahan Pakai kita sarung tangan swab juga. antigen, pakai sarung tangan juga. Iya, Setiap pasti. udah beres latihan di sanitizer kan gitu. Iya, karena kan di masa pandemi seperti ini kita gak tahu ya. Ya. Kapan penyakit itu menyerang kita, terus kapan penyakit itu ada di diri kita tuh gak tahu gitu. Tahu-tahu aja udah sakit, karena kan itu juga sih takdir ya, kita gak tahu gitu. Tapi setidaknya kita bisa menjaga diri gitu untuk mengikuti protokol itu. Mungkin ada gak sih momen-momen atau
kesan-kesan yang kalian nggak pernah lupain di selama kalian pelatihan? Suka dukanya gitu. Aduh, Acap dulu. Mungkin sukanya sih yang awalnya kita gak tak, terutama Acep ya. Acep kan dari satuan itu yang masuk cowoknya cuma sendiri. Ya. Jadi gak ada teman sama sekali waktu itu teh. Cuman ada kenalan beberapa orang lah, 1-2. Jadi yang pertamanya kita belum kenal, kesini kita jadi akrab gitu. Oh, itu jadi yang punya teman baru ya. punya teman baru itu yang paling berkesan lah. Kalau yang sedihnya, yang sedih ya. Sedih sih, bukan sedih apa ya? Ya duka gitu ya, duka terharunya kita pas waktu mau pengukuhan itu gak bisa dihadiri oleh orang tua ya, orang tua gak bisa hadir dikarenakan ya PPKM juga, jadi kita merasa terharu lah gitu. Beda lah sama angkatan sebelumnya kan, kalau sama angkatan sebelumnya itu boleh datang orang tua, sedangkan kita ini orang tua tidak bisa datang, cuman bisa lewat online gitu. Iya. Jadi sedihnya orang tua tuh gak bisa apa ya? Gak bisa ngelihat anak-anaknya ketika pengukuhan gitu. Ya, tidak bisa secara langsung gitu. Iya, gak bisa ngelihat secara langsung. Kalau untuk Anda sendiri ada gak suka duka ketika ketika pelatihan, selama pelatihan? Sukanya sih dari awal kan PBB belum terlalu bagus ya, masih harus dibenerin. Dan dikit-dikit lah kata si akang tetehnya teh yang bener lah apalah, jadi bukan dimarahin juga sih, apa ya, diomong apa sih pokoknya dievaluasi gitu. Biar kita tuh bener gitu. Aku tuh kadang tangan suka kurang ke atas atau suka kurang ke bawah pas bantingannya, jadi ya sekarang alhamdulillah ada agak bisa lah gitu. Ya, karena sebenarnya skill itu gak kita ciptain dari lahir gitu. Iya, kita latih. Tapi latih terus menerus. Jadi kita bisa. Ya saya juga berbicara di sini latih terus menerus. Karena awal-awalnya saya juga begitu. Karena sebenarnya setiap apapun itu, mau itu PBB, mau latihan public speaking, mau itu banyak lah bidang-bidang lain yang kayak praktek gitu. Kita misalkan olahraga, kita tuh itu gak ada yang bisa dari lahir, tapi terus menerus latihan juga ada prosesnya. Masa kita enggak gitu kan. Jadi terus menerus gitu. Ya, dilatih. Setajam apapun pisau gak akan tajam kalau gak diasah-asah. Ya. Nanti cantumin di kuotes. Tipo lagi kuotes gitu. Terus apa lagi ya? Ada gak sih momen lucu yang kalian gak pernah lupain ketika kalian ikut pelatihan, selama pelatihan? Banyak sih momen lucu mah. Momen lucu sama berkesan dah gak pernah dilupain gitu itu teh. Apa ya? Apa? Pelatihan lucu atau Ya, ada juga yang pelatihan lucu gitu. Senior ada juga yang lucu. Jadi apa sih? Anggota kita juga sih ada. Ya sering-sering. Jadi kalau misalkan waktu istirahat kita ngobrol bareng-bareng Terus gitu juga. ini aku tuh pengen tahu nih, kan di Paskibra tuh suka ada pengasramaan. Oh ya, di akhir-akhir. Nah, boleh dong ceritain dikit-dikit gitu. Kalian tuh kegiatan itu apa aja gitu selama di sana? Kebanyakan sih tidur. Kalau kita Istirahat tidur, ya. Istirahat ya. Karena emang benar sih, ketika kita udah capek-capean, bawahnya tuh pengen tidur. Ya, tidur. Istirahat. Kata ada juga yang bilang pengasramaan tuh hotelnya para anak paskibra, padahal itu tuh bohong banget. Kenapa emang? Ya kan kata orang kan emang kalau misalkan pakai PDU nih, Ya. kan pakai PDU itu nggak boleh nggak boleh duduk, Nggak boleh ada aturan-aturan tertentu. Jadi kita tuh kalau misalkan haus tuh dilayani lah sama si akang tetehnya. Iya. Emang sih agak kayak raja juga, tapi nggak terlalu. Ya, kalau misalkan mau makan itu disuapin, terus tali sepatu kan misalkan copot, kita nggak boleh jongkok ya, kita nggak boleh jongkok. Jadi kita dibenerin sama senior gitu. Oh. Jadi sama kang teh itu dibenerin lah gitu. Ada keringet dikit dilapin lah, aduh, bagai raja banget. Nggak bener-bener dibenerin gitu.
Cie, diperhatiin. Nggak dong, pasti iya pasti karena emang di setiap itu tuh ada ketentuannya masing-masing, udah ada aturan-aturannya juga gitu, dan ada konsekuensinya juga kalau misalkan melanggar. Mungkin ya aku pengen tahu dulu kalian tuh manfaat dari ikutan paskibra tuh apa aja sih menurut kalian ya? Acep dulu deh. Apa ya kalau bisa? Selama ini kan Acep udah lama nih dari kelas berapa? Dari kelas 7. 7 tuh udah berapa tahun? Udah hampir 6 tahun ya ikutan paskibra. Iya 6 tahun. Ya udah 6 tahun. Manfaat selama ini yang Acep dapatkan dari paskibra itu apa aja? Mungkin apa ya? Kehidupan jadi apa? Mungkin kedisiplinan bisa aja, tapi mungkin disiplin saya juga masih kurang ya gitu. Tapi ya alhamdulillah disiplin saya lumayan. Terus saya bisa berbicara gini juga dari paskibra waktu dulu Dari waktu mana? kelas 7. Jadi kelas 7 itu di paskibra itu waktu pertama kali kita masuk paskibra itu wajib berbicara di depan, perkenalan diri sendiri Ya. di hadapan banyak orang gitu. Jadi itu waktu dulu saya itu diwajibkan banget. Jadi makin sini saya makin belajar caranya berbicara di depan, terus bagaimana disiplin yang baik, waktu, terus mental kita juga dilatih kan, alhamdulillah. Karena jujur paskibra itu mental baja ya. Ya, Mau sebesar apapun badannya pasti bisa lah. Insya Allah. ya Allah. karena udah terbiasa kan. Ya. Tapi justru sebenarnya kalau kata Nopi sendiri bermanfaat banget, apalagi nanti ketika kalian udah masuk ke dunia pekerjaan, dimana Amin. pasti nggak mungkin lah pekerjaan tuh bakalan berjalan semulus, bakalan nggak berjalan mulus, pasti adalah cekcok dikit atau misalkan ada masalah-masalah sedikit. Tapi kalau kitanya udah terbiasa, kitanya udah punya mental kuat, terus punya solusi juga, insya Allah itu akan berjalan dengan sendirinya gitu. Kalau dari Wanda sendiri ada gak sih manfaat selama berapa tahun ya dari SD ini? 9 tahun nanti. Udah hampir berapa tahun? Udah lama lah. 12. Ada gak sih manfaat ikutan paskibra? Kalau aku sendiri sih manfaat mah yang pasti banyak banget ya. Ya. Yang apa sih contohnya apa ya? Mungkin bisa berbicara di depan orang-orang, bisa Sama. bergaul, pasti sama nggak? Bisa bergaul sama orang lain gitu. Iya, yang dulu belum kenal gitu. Dulu kan aku anaknya pemalu. Iya. Nah, sekarang bisa lah SKSD dikit gitu kan. Sebenarnya bukan SD sih. Jadi lebih ke yang dulunya antisosial, kita tuh malu sama orang lain, ragu untuk bertanya dan takut. Tapi ketika misalkan kita udah ikut paskibra, karena kita memang udah dilatih untuk bersosialisasi walaupun sama teman sebayanya, tapi itu akan menjadi terbiasa ketika nanti ikut di masyarakat gitu. Jadi kita tuh udah biasa gitu sosialisasi sama orang baru gitu. Apalagi kan kalian di sini teman-temannya pasti sebelumnya nggak tahu gitu, nggak kenal, soalnya kan dari beda-beda sekolah. Ya, bener. Ada ini gak? Udah sih paling itu aja. Ada motivasi gak buat adik-adik di sana yang ingin ikut paskibra dari kalian? Dari Acep dulu deh, kasih motivasi dong buat adik-adik yang mau ikutan paskibra, biar tetap semangat, dan tips juga biar sukses. Mungkin motivasinya apa ya? Gimana lah? Dari mana aja tuh? Dari mana dulu? Motivasi aku sih nggak terlalu banyak juga, cuma kalian tuh kalau misalkan emang niat harus apa ya, harus emang usaha banget. Motivasi semangat bentar dulu. Motivasi apa ya? Intinya paling ada kemauan juga ya. Oh iya, jangan dengerin omongan orang-orang yang bikin kalian down gitu. Jadi tetap semangat. Kalian kalau misalkan kalau ada yang menghina kalian atau yang bikin mental kalian down, kalian tuh harus bisa ngebuktiin bahwa kalian tuh bisa. Jangan malah jadi kata dia juga kita nggak bisa, jadi ya udahlah kita nyerah aja. Jadi
harus tetap semangat sih dari aku pribadi. Jadi intinya buat kalian-kalian nih yang ada adik-adik yang punya keinginan atau punya impian untuk menjadi seorang paskibra, mau itu tingkat kecamatan, kabupaten, Karena itu provinsi, semua sama ya. iya. Paskibra itu sama, paskibra itu sama. Itu emang sama. Sama. Cuman kalian tuh kalau pengen seperti itu gak mudah gitu. Ada perjuangan terlebih dahulu. Pasti kalian bakalan ngerasain di mana mental kalian down, di mana mental kalian semangatnya gitu. Tapi intinya nikmati aja prosesnya dan tetap bersyukur, berdoa juga sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu aja. Satu lagi. Ya. Kalau ada yang mau ikutan paskibra SMK Pasundan Tanjung Sari boleh ya? Oh iya, Kita langsung aja promotion dulu. Ini iklan tidak bisa di skip. Ya. Kebetulan kita juga udah mulai open recruitment ya. Mau mulai open recruitment, jadi kalian yang mau masuk boleh. Yang dari nol, yang belum sama sekali belum pernah ikutan paskibra boleh kita masuk. Semua kita samakan. Gak ada Insya yang Allah beda-beda. kita orang-orangnya welcome anjay. Nanti kita ajarin dari nol sampai kalian bisa, Insya Allah. sampai kalian insya Allah lah punya ngeraih mimpi kalian sendiri. Ya, apalagi yang arahnya mau ke sana gitu, ke Iya. kedinasan misalkan ya. Ya, ke Karang. kedinasan. Iya. Buat nih teteh-teteh akang teteh ini yang di sini. Kalau boleh tahu cita-citanya apa nih? Ngomongin cita-cita, banyak cita-cita dari SD. Aduh. Kita tiap tahun pasti aja beda-beda cita. Kalau cita-cita saya Sekarang pasti mah bener beda-beda. banget. Kalau sekarang alhamdulillah ya, insya Allah lah saya cita-cita mau jadi tentara ya. Amin. Doain teman-teman ya, semoga akang teteh ini tercapai cita-citanya. Karena bisa dicantumkan ya, ada sertifikat. Iya, ada. Iya. Buat nanti seleksi, Iya. jadi pertimbangan ya. Jadi pertimbangan. ada nilai, ada poin tambahan lah gitu. Ada poin tambahan karena paskibra tuh otomatis ketika misalkan kita masuk ke dunia pekerjaan cantumin prestasi itu insya Allah lah. Ya. Soalnya pasti mereka juga udah tahu gitu kalian tuh udah punya skill BBB, pasti kedisiplinan juga udah Ya. punya gitu. Makanya teman-teman bermanfaat juga nih ikutan paskibra. Ikutan open recruitment udah dibuka dari sekarang. Nanti linknya di bio. Oke teman-teman. Cita-cita. Oh, cita-cita mana nih? Kalau aku kan anak pemasaran ya. Ya, Aku tuh suka jualan dari SD. ya, Terus mulai dari jualan online itu dari SMP mungkin kelas 7. Aku tuh pengen banget jadi pengusaha lah gitu, Wais. pengusaha. amin. Terus banyak orang yang ngomong apain sih jualan-jualan gitu. Kamu nggak mampu ya, pernah ada yang ngomong kayak gitu ke aku pas SMP. Ngapain sih jualan? Emang orang tua kamu nggak mampu ya? Gitu. Aku tuh berubah dong pola pikir aku. Ya bodo amat lah, itu pikiran mereka yang nikmatin penting. hasilnya aku gitu kan. Jadi intinya jangan gengsi-gengsi lah kalau cari uang mah. Nah buat kalian yang mau belanja apapun itu CPA aku ya. Karena aku jualan di WA, banyak di WA. Ya, Nanti WA-nya ada di bio. enggak. Nggak nanti. Cita-citanya nanti apa? Jadi Pengusaha. Bisa. Terus pengen juga sih coba nanti pengen juga coba tes poluan. Siapa Wih. tahu. Ya Allah. Amin. Semoga tercapai akan cita-cita akan teteh. Terus kalau mau ini boleh dong IG-nya. Enggak dong, IG mah privasi lah. Nanti ada. kalau mau Kalau mau nanya sama paskibra atau misalkan mau curhat silakan boleh media sosialnya. Ya. Nanti IG aja. dicantumin aja IG-nya ya. Cantumin aja ya nanti. Siap. Ya selama ini aku juga ikutan podcast ini tapi belum pernah dicantumin. Curhat nih. Makro. Enggak dong. Nanti juga 50.000. iklan yang tidak bisa di skip. Oke, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa
ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada supaya kalian tetap sehat, dan jangan lupa vaksin juga biar pandemi ini cepat selesai. Dan terima kasih kepada Wanda dan Acef sudah mengisi pembicaraan podcast kali ini. Next, nanti kita ngobrol lagi. See you next time, Jangan lupa teman-teman. like and subscribe. Nah, itu. Dadah. Assalamualaikum.